Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita ada orientasi pembukaan Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri tahun 2024. Ini acara yang kami nantikan bersama ya. Kita tunggu bersama. Ini adalah tahun kedua teman-teman. Kami menyelenggarakan sebuah akademi menulis yang durasinya cukup panjang. Kalau sejak tahun 2015, kami biasa mengadakan kelas online, kelas daring. Zaman dulu sebelum ada WhatsApp. WhatsApp itu ya pelatihannya harus di tempat tertentu, di hotel atau di tempat siapa ya kan ya. Biasanya seperti itu. Kemudian sebelum ada Zoom kita grup WA. Mungkin teman-teman pernah ikut kelas daring dengan WhatsApp. Tapi seiring perkembangannya waktu, pemutahiran teknologi komunikasi, dulu ada Cisco Webex yang masih bergema ya kan ya. Tapi kemajuan teknologi itu membantu kita untuk melaksanakan kegiatan apapun yang bersifat kelas, interaktif, rapat, dan sebagainya, maupun menjalankan bisnis, kreativitas juga ya di bidang apapun itu bisa kita gunakan dengan teknologi internet. Ya. Salah satu yang kita unggulkan sampai sekarang masih genre memoir ya, karena kita hybrid bisa diakses dari mana saja. Kalau mungkin teman-teman mengetik memoir, pasti larinya ke Diomedia atau komunitas menulis memoir. Biasa seperti itu, karena kita em, 8 tahun ya, jadi mungkin orang secara otomatis naik di posisi atas kalau untuk pencarian di Google, komunitas menulis memoir, memoir keluarnya di tempat Diomedia. Biasanya seperti itu yang nelfon kami. Nah, tahun kemarin kita ada jalur reguler untuk seleksi, ya, tetapi karena tahun pertama pasti banyak trial and error, ya, termasuk menghadapi orang-orang yang akan menulis itu juga banyak yang rewelnya, terutama saya, karena saya itu timnya kecil, dibantu oleh satu orang kurator, sehingga walaupun sudah dirapatkan, tetapi juga hal-hal teknis harus kita pelajari bersama. Dan untuk tahun ini ada dua jalur, jalur komunitas. Ketika teman-teman yang reguler itu bergabung, itu jalur seleksi, dan memang yang ikut menulis memoir mungkin satu dua ya yang jalur reguler, sebenarnya bisa bisa ikut, pernah kita tawarkan untuk jalur komunitas begitu. Jadi kita saling tumbuh bersama. Ini seperti itu. Karena menulis buku pengembangan diri itu prosesnya lumayan ya. Sebenarnya secara efektif, secara umum buku ditulis itu 4 bulan sebenarnya kalau efektif. Nah mungkin nanti molor-molor ya 1 semester 6 bulan begitu. Em, Jadwalnya sudah kami sampaikan semuanya ya, dari mulai proses pendaftaran, penulisan, dan juga sesi seperti ini. Besok adalah sesi tren pengembangan diri. Kemudian tanggal 25 ada membangun jenama atau personal branding. Jadi nanti teman-teman jangan anggap langsung tanda tangan kontrak terbit. Oh tidak, tidak langsung ya. Enak banget. Karena begini, kalau penulis belum established ya, kita harus shape dulu ya. Maka nanti ada sesi personal branding di mana mungkin 3 sampai 4 bulan teman-teman kita hold dulu naskahnya. Naskah sudah siap terbit tapi belum diterbitkan karena kita harus shape dulu penulisnya. Paling tidak 4 bulan Anda berinteraksi dengan calon pembaca Anda. Sehingga nanti saat kita luncurkan bisa diserah pasar. Karena kita pertama penerbit indie, penerbit kecil, kecil sekali. Kontrak lagi ya, kantor kami ngontrak. Dan kalau misalnya buku sudah terbit, katakanlah cetak 100 sampai 500 eksemplar, itu tidak laku dalam waktu singkat, dalam arti bukan panjang setahun, itu kami akan, ya tahun depan harus diobral begitu, dan gudang akan penuh. Bahkan sekelas Gramedia pun tiap per 3 bulan pasti ada obral 5 ribuan. Ini pekan ini selama 10 hari seluruh gudang Gramedia seluruh Indonesia Raya itu open gate for sale ya, obral besar-besaran. Saya mantan top reseller Gramedia di Indonesia. Saya sampai dipanggil oleh
Gramedia untuk presentasi pemasaran. Nah, saya tuh sebenarnya suka jualan, suka nulis sejak kecil, sehingga ingin punya penerbit dan ingin menjadi penulis. Untuk nanti bagian redaksi, saya juga editor, tetapi untuk tahun ini nanti akan dipegang oleh kritikus sastra, SAIS ya, namanya Mas Fauzi M. Sukri. Beliau itu suami dari Mbak Mutim Matunadifah. Mbak Mutim itu editor di keluarga besar Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab di Lentera Hati. Begitu. Beliau editor di LH Lentera Hati. Kadang bantu di sana juga, tetapi juga menjadi layouter di KPG, kelompok Gramedia. Tapi sejak awal di media berdiri, Mas Fauzi membantu kami. Dan juga untuk tahun ini tahun kemarin Setia Ningsih, Mbak Setia Ningsih kritikus sastra juga. Tahun ini Mas Fauzi untuk kurator yang akan mendampingi teman-teman secara redaksi. Tapi untuk pemasaran dan personal branding, saya yang bertanggung jawab. Ya, saya senang sekali ya. Tapi yang jelas teman-teman dari komunitas maupun dari reguler itu sama. Saya pun sama. Kita saling tumbuh eh, dalam komunitas buku seperti itu. Materi yang sudah kami susun sebenarnya itu materi polesan yang tahun lalu lah. Cuma ada tambahan dikit-dikit. Bagaimana komunitas buku ini bisa tumbuh dan berkembang. Begitu. Tetapi saya memposisikan sebagai mentor, sebagai pelatih, dan juga sebagai teman ya. Bukan hanya guru, tapi teman. Gurunya adalah Anda semua. Saya juga ingat ketika semalam nonton wawancara dengan Hanung Bramantio ya. Dia mengisahkan tentang sosok atau figur yang paling berpengaruh terhadap karir dia sebagai sutradara yang sangat luar biasa ya. Salah satu figur sutradara yang saya kagum adalah Mas Hanung. Saya pernah bertemu di Jogja, waktu itu memberikan workshop ke kami sama Mas Garin Nugroho ya, dan juga beberapa sinias lainnya. Kita mungkin tahu ya film-film garapan Teguh Karya ya, sutradara. Yang paling diingat oleh Mas Hanung dan juga sempat saya merenung sebelum saya tidur semalam adalah guru terbaik adalah dirimu. Ya, artinya adalah walaupun kita sudah menyiapkan materi, walaupun sudah kita siapkan jadwal, dan nanti teman-teman kan ada kuesioner untuk diisi, kendala-kendala, masalah-masalah yang dihadapi saat menulis buku pengembangan diri sampai nanti Juni ya kan ya. September Bunda sudah mulai tanda tangan kontrak dan mulai penerbitan. Itu nanti akan kami kirim linknya. Itu sebenarnya kita setiap hari itu berguru pada pengalaman sendiri ya kan ya. Guru terbaik adalah pengalaman ya, tapi guru yang terbaik adalah diri kita sendiri, dirimu sendiri begitu. Mau berkembang mau tidak ya kita tergantung kitanya. Karena begini, misal saya sudah meminta bikin konten dan sebagainya ya kan ya. Banyak yang menjawab, saya malu tampil di media sosial begitu. Takut terkenal atau bagaimana saya juga nggak tahu. Padahal Anda penulis itu public figure sebenarnya. Menjadi uh, penulis inspiratif, menjadi orang yang memiliki vibe positif, yang memiliki energi positif, dan itu bisa menular yang baik. Orang baca tulisan Anda menjadi meningkat energi belajarnya. Jadi semacam usaha pencerdasan diri yang luar biasa. Itu seorang guru seperti itu. Dan biasanya seorang guru itu selalu melakukan pencerdasan sesuai dengan minatnya masing-masing. Dia tidak akan pernah lelah belajar. Dia tidak akan pernah capek untuk memecahkan masalah, termasuk mengembangkan ilmunya. Itu guru. Maka guru yang terbaik adalah dirimu, begitu. Itu kata Teguh Karya, sebagaimana saya ingat ucapan dari Hanung Bramantio semalam, ya kan ya. Itu penting sekali karena apa? Kita bisa berkembang itu memang butuh komunitas, butuh support system. Nah, kita membentuk itu. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa nggak masuk Gramedia ya kan ya? Saya buku pertama saya Gramedia teman-teman, 3.000 eksemplar. Apakah saya mendapatkan royalti yang tinggi? Tidak, nggak nyampe 5 juta satu buku. Dulu saya sangat girang, seminggu sekali Gramedia hanya ingin nonton rak buku saya.
dengan teman-teman yang saya ajak itu buku saya sudah di Gramedia ya kan ya. Itu. Tetapi untuk perkembangan waktu ya, kita bisa menjual ribuan buku hanya lewat ini. Ya ini teknologi yang kita gunakan lewat gawai, lewat media sosial. Itu. Tetangga-tetangga kami itu penerbit-penerbit ya. Jadi kita punya uh, bukan perkumpulan penerbit tapi ya punya kayak semacam apa ya. Tidak hanya di Solo sih, banyak yang main ke tempat kita dan juga kita saling sharing dengan teman dari Surabaya, Jogja, Jakarta tentang dunia penerbitan. Walaupun kebanyakan buku yang laris itu memang terjemahan ya. Misalnya kita ngetik di googling ya, 10 buku laris pengembangan diri, keluarnya buku terjemahan semua. Atomic Habit, Bodo Amat, mungkin yang sekarang sedang banyak diminati adalah The Dignity of Writing atau Martabat Tulisan Ki Juli. Saya beli sepaket itu sama Suhu Bahasa ya, atau mungkin buku-buku yang lain, karena setiap penerbit itu berlomba-lomba untuk beli naskah terjemahan dari luar negeri. Di luar negeri sudah terkenal menjadi bestseller dunia karena mereka menjualnya lintas negara atau bahkan lintas benua ya, karena pasar mereka internasional. Dan sampai sekarang teman-teman, buku cetak itu masih nomor satu dibanding e-book. E-book itu kecil sekali penjualannya, kecil sekali. Walaupun sekarang sudah go online ya, buku cetak tetap diminati. Fenomena BBW misal teman-teman, ada pasar internasional di Indonesia, itu sebenarnya buku retur, buku-buku yang obrolan kayak Gramedia Buka Gudang ya kan ya. Itu mereka berdagang dari Malaysia, eh, menerima buku-buku returan yang nggak laku di Cariplus atau mungkin Amazon internasional, warehouse-nya itu diborong sama pedagang Malaysia namanya BBW. BBW itu hanya Asia. Setahu saya pasar mereka itu Indonesia. Saya pernah loh sekali belanja hampir 6 juta bawa mobil ya. Karena murah-murah. Kalau kita di Periplus kan 300 sampai 400 satu buku ya, atau di Amazon ya. Ada yang free shipping, tapi kadang karena shipping worldwide-nya begitu. Kalau kita belanja buku luar negeri. Itu kalau sebenarnya di Indonesia itu ada Raja Murah teman-teman. Jadi menerima buku returan, buku yang nggak laku itu diterima oleh Raja Murah. Saya pernah wawancara di buku saya, The Bookshop Traveler. Itu adiknya yang punya pustaka pelajar yang bikin. Jadi mereka tuh dari awal mahasiswa itu jualan rongsokan ya, termasuk majalah bekas, terus bikin penerbit, terus jadi penerbit besar pustaka pelajar, punya 11 toko di sosial agensi sama di shopping Jogja itu buku akademi awalnya. Nah, sebenarnya apa yang kita tulis itu dari awal adalah apa yang bisa kita terbitkan ya, itu ya. Waktu itu saya jadi guru bahasa Inggris, akhirnya 2 buku bahasa Inggris saya yang kita terbitkan. Terus karena cuma 1, 2 judul, akhirnya saya ya jadi reseller banyak penerbit, ya puluhan, termasuk berburu buku diskon terus dijual lagi saat cuci gudang di Gramedia, Mizan dan sebagainya. Itu sehingga mengetahui buku itu sebagai komoditas, mengapa kita tidak bisa bikin penerbit sendiri dan kita bisa tumbuh bersama-sama begitu. Nah, mitra utama penerbit itu penulis. Tanpa penulis kita tidak bisa nerbitin. Maka teman-teman sebenarnya bisa mempunyai 2 hal, sebagai penulis dan juga sebagai public figure di bidang pemasaran. Tidak hanya jualan buku kok seorang penulis itu. Bisa jadi pembicara, jadi pelatih, jadi coach. Ini banyak coach, teman-teman psikolog ya, dan juga aktivis lingkungan atau penatar lingkungan atau penatar di bidang SDM lainnya, atau guru ya. Saya pernah melamar guru yang baru pulang dari Australia. Beliau namanya Bu Arin Yulistiana. Saya baca, oke, saya edit
kita diskusi judul dan alhamdulillah judul saya disetujui sama penulisnya. Saya banyak dimintai konsultasi untuk bikin judul teman-teman, ya kan ya. Karena suka jualan buku, jadi kan buku judul yang bagus seperti ini. Iya banyak yang laris, banyak yang enggak juga sih. Tapi kebanyakan laris. Belajar pendidikan abad 21 di Queensland Australia itu lumayan itu, hampir habis itu. Kemudian banyak guru, misalnya guru yang suka nulis, kemudian saya minta buku kan, dikumpulkan, bingung bikin judul ya kan ya. Oke, saya beri judul Guru Generasi 9. Meledak, alhamdulillah, cetak 2 kali. Ya kayak gitu. Ya sederhana-sederhana, tapi akhirnya kita punya jejaring ya, punya jejaring seperti itu. Oke, isi untuk share slide-nya itu bagikan teman-teman, walaupun teman-teman mungkin sudah baca. Nanti saya hanya 15 menit saja, setelah itu kita bisa tanya jawab ya. Tanya jawab atau sharing-sharing berbagi pengalaman. Saya harus belajar dari Anda semua. Apakah bisa dilihat? Kurang besar nggak ya, Mas Gunawan? Bisa, Mas. Cukup, Pak. Jelas? Bisa, Kurang bisa, kurang bisa besar, dilihat Mas. jelas. Kurang besar? Iya. Besarin dikit, Pak. Oke, sebentar. Kak, udah nggak Kak? Bilgi. Sebentar, saya stop share screen dulu. Atau satu ini aja ya, satu halaman aja, single page aja deh. Nah, I think it's better. Single page. Ya, kalau yang ini gimana yang ini? Lumayan, Alhamdulillah jelas, Mas. ya? Jelas. Jelas. Jelas ya. Ya. Oke, ini adalah hasil olahan AI teman-teman yang saya kombinasikan dengan materi sebelumnya. Merta jalan menjadi penulis buku pengembang diri yang berhasil. Tapi saya sudah sunting, ya. Saya suka template-nya. Template-nya bagus. Jadi nanti ada AI itu membantu kita untuk menyiapkan visual ya, menyiapkan visual walaupun kita harus ribet menulis materi ya kan ya. Tapi setelah dikonversi menjadi lumayan karena saya tidak menguasai visual grafis maka bantuan Canva, AI maupun CapCut kalau untuk teman-teman bikin video itu sangat membantu. Tetapi untuk pengembangan diri ya harus ditulis sendiri dulu. AI misal ketik apa keluar ya kan ya. Itu malah membingungkan kalau saya tidak sesuai dengan pikiran kita. Begitu. Teman-teman, pendampingan selama di akademi itu nanti 4 bulan. Nanti mulai Maret ya setelah teman-teman nanti mengisi lembar, teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan kira-kira punya kendala atau tidak selama menjalani proses penulisan, serta membuat jadwal menulis atau kalender menulis, tidak hanya kalender akademik, tetapi seorang penulis yang baik punya kalender menulis juga. Dan juga tracking juga atau semacam pelacak sampai di mana saya menulis itu juga harus punya ya. Nanti seminggu sekali ya. Seminggu sekali biasanya nanti karena ini pesannya di atas 40, 50 ya. Nanti akan kami buatkan folder ya yang isinya adalah Anda presentasi lewat Zoom 1 jaman atau 30 menit tentang naskah yang Anda akan tulis ya beserta sinopsis dan sebagainya serta membuat jadwal menulis atau kalender menulis. Nanti kami buatkan foldernya, teman-teman bisa submit di folder itu ya kan ya. Tinggal diakses. Nanti akan kami minta emailnya ya. Itu dan nanti teman-teman bisa unggah video presentasi kalender menulis dan juga progres menulisnya setiap minggu. Nanti dari Mas Fauzi dan saya akan melakukan pendampingan secara intens maupun konsultasi. Jadi kami akan melakukan pengembangan ya
penulisan dari yang teman-teman laporkan setiap minggu secara berkala. Karena kebutuhan dan juga perkembangan penulis itu kan beda-beda ya kan ya. Sehingga kami perlu update pembaruan setiap minggu. Ya kan, nanti Kak saling berkomunikasi saja. Saya sudah sampai bab 1, bab 2, begitu. Kemarin Kak Amanda juga begitu ya. Revisi dulu yang lebih puitis, ya kan. Terus sampai sekian bab itu juga penting kami terima. Teman-teman juga saling support saja. Bab 1 sudah selesai, nanti tinggal yang lain akan menjawab, oh saya sampai bab ini, ya kan. Jadi saling menyemangati. Pentingnya support system dalam sebuah komunitas itu seperti itu, ya kan ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, sama-sama saling berproses begitu. Tidak ada saingan lah, katakanlah. Sama dengan di perfilman, saya punya teman-teman dari sineas ya. Bayangkan tidak kompak ya, bikin film tidak kompak. Oh, kayak apa nanti? Penata kamera, lighting, dan sebagainya nggak kompak. Sama dengan di perbukitan juga sama ya, kita harus kompak. Penulis, editor, tim grafis, sampai pemasaran, percetakan, dan sebagainya harus kompak. Mungkin ada yang menjadi penulis ini di akademi ini dan menjadi buku pertama ya teman-teman. Sebagai langkah membangun karir di bidang penulisan walaupun teman-teman sudah punya pekerjaan tetap ya. Tetapi memang buku itu bisa mempertemukan banyak hal. Dan sebenarnya proses penerbitan itu ya alurnya dari proses penulisan. Kita edit, kita layout ya, kemudian kita bikin sampulnya, kita proof typonya, tulisannya sehingga siap cetak serta bisa dinikmati oleh banyak pembaca. Hubungan antara penulis penerbit ini seperti ini ya, mata uang 11-12 ya, satu sama sisi. Tanpa penulis kita tidak bisa menerbitkan itu. Sehingga akademi ini saya nemu akademi ini, nemu istilah akademi ini mungkin seperti mengorbitkan bintang ya. Akademi fantasi tontonan saya saat SMP waktu itu ya. Tapi mungkin memang di Indonesia biar menjadi selebritas itu berbeda dengan dunia penulisan ya karena lebih sunyi lah. Jalan sunyi sebagai seorang penulis itu, ya kan ya. Jalan sunyi sekali. Tetapi kita tidak sunyi karena punya banyak teman. Walaupun proses pencerdasan diri ini ya memang dilakukan lewat kesunyian. Membaca buku sendirian, menulis sendirian, di kamar punya perpustakaan pribadi ya kan, ketemu dengan teman-teman sesama penulis, berbagi cerita buku, saling tukar buku, saling berkado buku ya kan, itu hal-hal yang sangat indah sebagai penulis. Itu mungkin bagaimana kita membangun hubungan ya dengan teman-teman penulis dan juga penerbit. Ini seleksi naskah yang sudah teman-teman penuhi, sehingga nanti sebelum terbit akan kami cek proses revisinya, apakah naskahnya berkualitas, sesuai dengan tema atau tidak, kreativitas dan originalitas itu seperti apa. Nanti teman-teman akan tanda tangan keaslian karya sebelum kita proses ya. Dan juga teman-teman mengirim sesuai dengan ketentuan yang telah kita tetapkan ya. Mari kita saling menunjukkan dedikasi, semangat, sehingga prosesnya kita bisa jalankan dengan baik. Ini visi misi kami ya. Jadi menyiapkan penulis yang andal, kemudian memperkaya literatur, pengembangan diri. Nanti teman-teman punya buku, ya paling tidak dari angkatan pertama, angkatan kedua punya 100 buku pengembangan diri yang menjadi karya-karya inovatif ya. Kami juga menyediakan platform ide inspiratif di website kami dan juga di media sosial. Teman-teman nanti saling kolaborasi sehingga kita saling punya konten ya kan, saling mendukung di situ. Nanti kalau teman-teman cek di IG kami dengan penulis itu saling kolaborasi begitu. Media sosial pun mendorong kolaborasi teman-teman. Kemudian ini ada tugas selama
menjalani proses akademi walaupun secara daring ya. Itu tugasnya selain menjadi penulis buku dan pengembang naskah dari calon naskah teman-teman, ada satu tugas yaitu membaca dan mengulas buku berguru pada huruf dan kuasa aksara. Itu satu buku dapat bonus 1 terbitan Gramedia, itu bukunya Empol Hisukri ya, sebagai pengantar penerbitan dan perbukuan. Nanti dikumpulkan teman-teman sudah baca yang ini ya, versi lengkapnya di Word, dikumpulkan tanggal 25, boleh versi Word atau ulasan biasa, ulasan dengan media sosial ya, media sosial dalam bentuk teks bisa, dalam bentuk presentasi bisa ya kan ya. Yang jelas bentuknya bisa kita luncurkan di platform website maupun di media sosial. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi di sana untuk tugas mengulas dan membaca buku berguru pada huruf dan kuasa aksara. Nanti teman-teman juga mulai aktif ikut diskusi tren buku dimanapun di tempat masing-masing ya, atau bikin kegiatan perbukuan. Kami berharap bahwa tugas dan proyek ini itu sesuai dengan jadwal. Teman-teman bisa konsultasi secara berkala, mingguan biasanya, 1 minggu maupun jam-jam kerja ya. Itu ini royaltinya 10% dari penjualan ya. Mudah-mudahan mulai lancar per 6 bulan dan nanti semakin lama oplahnya semakin banyak ya. Kalau angkatan kemarin itu per judul antara 100 eksemplar untuk angkatan sekarang ya. Dulu buku saya langsung 3.000, 3.000, 5.000 ya kan ya. Dulu, sekarang semua orang yang jadi penulis ya. Jadi mungkin kita harus banyak melakukan kreativitas yang menjalin pertemanan dengan banyak orang di media sosial supaya punya banyak pembeli begitu, punya banyak pembaca, punya banyak teman lah begitu. Oke, nanti kontraknya itu 5 tahun ya per naskah. Nanti misal habis tak ulang bayar royaltinya, nanti ada kontrak susulan, cetakan kedua dan seterusnya. Ya, buku saya yang terlaris ya. Yang sering dicetak adalah yang buku How to Speak English itu cetakan ke-6, 500 eksemplar kan lumayan ya. Itu cetakan ke-6 sama Enjoy English, itu juga cetakan ke-6. Itu. Sebenarnya untuk sekelas perbit mayor sekarang pun tidak bisa langsung 3.000 teman-teman. 500 sampai 1.000. Makanya yang membuat buku-buku mahal itu sebenarnya karena cetakannya dikit. Ya, kalau teman-teman pergi ke Gramedia itu buku kok sekarang mahal-mahal ya. Karena memang nggak langsung dicetak banyak. Nggak kayak dulu-dulu kan ada mesin besar ya, mesin toko namanya itu harus 3.000. Sekali pencet harus keluar 3.000. Itu dulu. Seiring perkembangan waktu, karena terlalu banyak sering ini apa ya, misal kita titipkan ke Gramedia ya kan ya. Gramedia itu minimal 3 bulan, maksimal 3 bulan nggak laku langsung digudangkan obral 5.000 rupiah. Itu seperti itu. Karena kita kan penitip ya. Sekarang kalau nggak salah ada 104 gerai Gramedia di seluruh Indonesia ya. Dulu masih ada 118 ketika saya survei, ketika saya wawancara ya. Satu kota mungkin ada 3 atau 4 ya. Gramedia untuk tokonya, baik Gramedia untuk toko utama maupun Gramedia satelit begitu. Ya, saya sebagai praktisi pemasaran buku yang memang harus tahu distribusi buku, festival buku, kemudian ada kegiatan literasi lainnya, serta ya harus saling ini mendukung kegiatan perbukuan. Terutama hilir dari buku itu ya adalah penjualan. Itu memang menarik sekali dan penuh tantangan ya. Kalau buku nggak laku ya sudah digudangkan. Nanti ya obral itu hukum. Hukum dagang perbukuan seperti itu. Walaupun buku bisa bertahan ratusan tahun, tetapi ada 2 jenis buku yang fast moving sama slow moving, cepat laku dan lambat lakunya. Ada ya seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan banyak strategi nantinya supaya kira-kira bukunya nggak terlalu laku, tapi Anda sering diundang jadi pembicara atau mungkin sering bikin kegiatan apa begitu. Itu bisa sebagai portofolio buku itu. Banyak buku itu banyak manfaatnya kok. Selain kita
setiap hari melakukan pencerdasan diri, buku itu akan menghubungkan banyak hal gitu. Ini teman-teman ya, tata tertibnya, pengumpulan naskah, penggiliran dan revisi, penandatangan kontrak, standar kualitasnya akan kita cek juga ya. Typo, ejaan, keindahan bahasa, enak dibaca atau enggak, nanti akan kita periksa. Maka teman-teman itu akan menjadi apa ya, orang yang selalu belajar melakukan pencerdasan diri serta melakukan inovasi dalam menulis. Maksimal 150 halaman. Nah, nanti kalau ada revisi dan sebagainya, Mas Fauzi itu akan melakukan catatan begitu. Ini ya, ini saya profil di media saya ingin sampaikan untuk akademi ini tidak dipungut biaya, gratis dan berkualitas karena kami berkolaborasi dengan desainer mayor, penerbit mayor yang sudah berpengalaman ya. Maka buku-buku ini itu bagus begitu. Bagus, harus. Kalau saya sudah 11 tahun bergelut di bidang penerbitan, masa terbitannya nggak bagus. Nah, dipertanyakan nanti. Maka kami menggaransi buku Anda berkualitas. Kalau misalnya ditolak atau ganti judul dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya. Judul ditolak atau mungkin revisi lama dan sebagainya itu hal yang biasa. Terus di hold, ditahan 3-4 bulan nggak terbit dulu karena harus membangun personal branding di media sosial, ya harus dijalani itu. Seorang penyanyi, saya salah satu apa ya, hal yang menggairahkan hidup saya, membuat bahagia adalah bernyanyi. Saya senang uh, lihat wawancara penyanyi. Penyanyi mana saja. Misal kemarin sore itu ada ini ya, kalau kita geser Instagram, itu ada Lionel Richie sama Kenny Rogers, itu mereka duet menyanyi lagu Lady yang sangat indah. Kemudian mereka melakukan wawancara singkat ya, ternyata saling mendukung antara penyanyi, penulis lagu, dan juga pasangan duetnya. Luar biasa itu. Bahkan salah satu program penulis duet ya, satu buku dulu 2 orang itu pernah sukses ya. Banyak. Itu Gagas Media kalau nggak salah, Gagas duet program satu buku ditulis oleh dua penulis. Tapi kalau sekarang sejak mungkin 5 tahun terakhir ya banyak sekali antologi terus ya kan. Maka saya selama 7 tahun mengolah komunitas menulis memoir itu banyak yang ini. Yang penting terbit ya kan ya. Sehingga lama-lama saya gemes ya kan ya. Kok antologi terus? Kapan berkembangnya satu penulis itu? Walaupun antologi atau berkomunitas itu penting, tetapi kalau bikin antologi terus ya saya capek ngoreksinya. Ya, saya capek ngoreksinya karena merasa yang kirim naskah terbit itu loh. Maka peningkatan kualitas tulisan itu apa ya? Bisa kita ukur kalau dia menulis sendiri. Kalau awal-awal berkomunitas tulis antologi nggak masalah ya. Tetapi kalau saya membiarkan itu terus, tidak melakukan inovasi program, ya, terus personalitinya gimana nanti ya? Maka di komunitas memoir ini maupun yang penulis dari reguler atau umum itu harus satu buku satu orang begitu supaya jelas penulisnya, jelas karyanya, punya brand sendiri, punya judul buku sendiri, punya pustaka pribadi sendiri ya. Jadi nanti teman-teman tuh kalau di perpustakaan nasional, ya nama Anda sendiri satu buku satu orang. Mungkin bedah buku ya tidak akan mencatat banyak orang karena buku Anda sendiri. Jadi jelas begitu. Misal kita ikut pameran ya, pameran buku ya, oh bukunya Mas Gunawan, bukunya Kak Amanda, bukunya Kak Bir dan sebagainya. Seperti itu. Antologi penting-penting, tetapi untuk komunitas itu bisa berkembang kalau kita mau memberdayakan diri ya kan. Menulis sendiri-sendiri itu sangat-sangat penting. Kita menjadi pribadi yang lebih tinggi ketika kita bisa melakukan lompatan sendiri begitu. Kan kita tidak mungkin bersama-sama terus.
Ya nanti sesekali kita bikin antologi dari penulis buku pengembangan diri setahun sekali, katakanlah misal, atau dua kali begitu. Ini proses pendaftarannya sudah teman-teman lakukan ya. Mudah-mudahan tidak ganti nomornya ya teman-teman. Kalau ganti segala konfirmasi. Nah, ini mengapa buku pengembangan diri ya kan ya, yang kami pilih. Karena merasa bahwa kami ingin terus meningkatkan potensi diri. Pentingnya pengembangan diri ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan. Banyak penulis yang cerita ke saya, ya, saya pun merasakan seperti itu. Saya nulis kok jadi pinter, ya kan ya. Saya nulis buku jadi lebih pinter begitu. Karena apa? Meningkatkan potensi diri, memperluas wawasan dan pengetahuan yang sebenarnya kita tidak tahu. Saat menulis bab ini, tiba-tiba pengetahuan itu datang dari mana? Magnet alam yang menggerakkan kita untuk cari buku lah, tanya orang lah, merenung lah. Akhirnya apa? Kita punya wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas itu. Sehingga buku pengembangan diri bagi pembaca dan juga bagi penulisnya itu membuka pikiran. Oh, saya akhirnya bisa menyelamatkan diri sendiri secara mental, katakanlah. Misal teman-teman yang suka menulis memoir itu, ternyata beban masalah saya belum apa-apa ketimbang punya penulis ini, katakanlah. Karena banyak yang bilang ke saya, ngapain sih baca novel ya kan? Ngapain baca kisah hidup orang lain? Itu secara psikologis, secara mental adalah menyiapkan mental kita, menyiapkan perasaan kita, itu supaya lebih siap ketika menghadapi persoalan. Oh, pernah saya merasakan ini ketika membaca buku si ini, kayak katakanlah. Sehingga membuka pikiran dan sekali lagi mendorong pertumbuhan secara pribadi begitu. Ini adalah program unggulan 2 tahun terakhir, 2 tahun ini ya. Mudah-mudahan ya nggak tahu nanti Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri akan bertahan sampai kapan, kita nggak tahu ya. Yang penting kita jalani dulu, tapi ini program terbaru yang kami unggulkan begitu. Ini adalah bagaimana kita bisa mencapai kemampuan ya menulis yang kreatif dan insya Allah bermanfaat. Dan mungkin teman-teman nanti setelah menjadi penulis, karirnya tambah menjadi pembicara, menjadi konten kreator, menjadi tamu, atau menjadi inspirator ya. Karena ini adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan menulis secara profesional begitu. Skill-skill penulisan kreatif ini ya ada gangguan. Harus dilakukan dengan baik ya, kemampuan yang baik juga, kreativitas dalam penulisan. Kreatif ini adalah penciptaan ya, penciptaan karya. Harus merenung dulu ya, akhirnya bisa menuangkan pikiran dan gagasan dalam pengembangan naskah. Bahasa juga akan bertambah kita, penguasaan bahasa Indonesia secara tertulis ya. Saya justru banyak yang menganggap saya itu gagap kalau berbicara, tetapi karena seiring berjalannya waktu suka menulis, suka membaca, maka kelancaran berbahasa, skill berbahasa, keterampilan berbahasa, lisan maupun tertulis itu sama lancarnya begitu. Karena apa? Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak menulis, semakin kita lancar berbicara dan menulis begitu. Jadi mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pengetahuan yang kita punya itu jadi lebih luas, lebih panjang begitu. Tahan saya presentasi 2 jam. Dulu ya enggak dulu. Ya, jadwal menulis atau kalender menulis itu sebaiknya kita lakukan setiap hari. Kemarin ada yang curhat ke saya sehari minimal 15 menit nulis di depan laptop. Ya. Lama-lama kan bisa 1 jam, 2 jam. Begitu. Lama-lama ya akhirnya jadi buku 5 bulan, jadi buku seperti itu. Terdorong untuk banyak membaca buku. Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman penulis lain begitu. Itu cara kita mengembangkan skill. Oke. Saya kelebihan presentasinya ya. Saya tadi bilang cuma 20-30 menit. Kita sampai jam 12 teman-teman. Ini ada pertanyaan seputar Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri. Nanti teman-teman raise hand dulu, siapa dulu yang bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu.
tentang keingintahuan Anda terhadap proses penulisan buku juga boleh, atau mungkin bisa membagikan pengalaman ya, bagaimana Anda mengeksplorasi kapasitas diri sebagai penulis, sebagai manusia begitu ya kan ya. Dan juga bisa menyampaikan